Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Su'aifah. Di sini saya akan membacakan karya ilmiah yang telah saya buat. Karya ilmiah yang saya buat mengikuti sistematika penulisan. Di antaranya ada judul, abstrak, dan kata kunci, bagian inti yang meliputi latar belakang, materi inti, metode, hasil penelitian, pembahasan, penutup, kesimpulan, dan daftar pustaka. Untuk judulnya yaitu perkembangan sosial emosional anak melalui interaksi sosial dengan teman sebaya di TK Islam Ananda. Kemudian di sini ada abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan sosial emosional anak melalui interaksi sosial dengan teman sebaya di TK Islam Ananda, Desa Suradita, Kecamatan Cisauk. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan sosial emosional anak melalui interaksi sosial dengan teman sebaya cenderung positif, yaitu meliputi subjek dapat berbagi dengan teman sebaya, dapat mentaati aturan yang berlaku dalam permainan, subjek dapat bermain dengan teman sebaya, menunjukkan sikap tata krama dan sopan santun sesuai dengan nilai sosial budaya setempat. Namun ada di antara subjek yang melakukan penyimpangan perilaku seperti memukul, mendorong, mengejek, dan menendang temannya. Penyimpangan perilaku yang dilakukan subjek di TK Islam Ananda masih dapat dikontrol ke arah positif ketika anak melakukan penyimpangan perilaku terhadap teman sebayanya. Guru selalu menasehati dan memberi arahan. Kata kunci di sini yaitu perkembangan sosial emosional, interaksi sosial, dan teman sebaya. Selanjutnya pendahuluan. Pendahuluan di sini meliputi latar belakang. Perkembangan adalah proses perubahan yang terjadi pada manusia, yaitu proses bertambahnya kemampuan menjadi lebih baik maupun sebaliknya. Begitu juga dengan perkembangan anak. Bertambahnya kemampuan anak, baik dilihat dari postur tubuh, fungsi tubuh yang lebih sempurna, perkembangan menyangkut adanya perubahan dari sel-sel tubuh, jaringan tubuh, organ-organ, dan sistem organ yang berkembang sedemikian rupa sehingga masing-masing dapat memenuhi fungsinya. Mutia mengatakan perkembangan anak usia dini merupakan konsep yang memiliki perubahan yang bersikap kuantitatif, yang menyangkut aspek mental atau psikologis. Kemampuan anak dalam merespon pembicaraan orang tua, tawa orang dewasa, merangkak, berjalan, memegang suatu benda, dan sebagainya. Oleh karena itu, hubungan sosial sangat penting dalam perkembangan anak. Lingkungan sekitar anak dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Dengan sosial yang tinggi dalam diri anak, maka ada dorongan dan rasa ingin tahu. Anak mengatakan hubungan sosial adalah cara-cara individu bereaksi terhadap orang-orang di sekitarnya dan bagaimana pengaruh hubungan itu terhadap dirinya. Maka daripada itu, pengaruh sosial anak dengan lingkungan sekitar dapat mempengaruhi dirinya baik dalam hal positif maupun negatif. Interaksi sosial penting dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa kecerdasan berinteraksi, maka akan sangat sulit untuk hidup masyarakat. Begitu juga dengan anak usia dini. Ketika anak berada pada lingkungan yang lebih luas, seperti lingkungan masyarakat, lingkungan bermain, dan lingkungan sekolah. Oleh karena itu, anak harus memiliki kemampuan dalam berinteraksi dengan teman sebaya. Kemampuan untuk berinteraksi dan bekerja sama dengan teman sebaya disebut dengan kecerdasan interpersonal. Sufandi mengatakan kecerdasan interpersonal adalah kemampuan berpikir lewat komunikasi dengan orang lain, seperti dalam kegiatan memimpin, bekerja sama, berinteraksi, berbagi, permainan kelompok, dan sebagainya. Anak yang memiliki kecerdasan interpersonal dapat dilihat pada saat bermain dengan teman sebaya. Saling berinteraksi dalam kegiatan kelompok seperti kerjasama, dapat berbagi, mengikuti aturan. Saat itulah anak akan menemukan pengalaman baru. Anak yang memiliki kecerdasan tersebut akan mudah berinteraksi dengan teman sebaya, mudah memahami teman dan memiliki banyak teman. Anak yang berumur atau bertingkah laku sama dengan dikatakan sebaya, oleh karena itu sebaya sangat berperan dalam hal perkembangan anak. Salah satu fungsi terpentingnya yaitu dapat memberikan informasi baru yang mungkin belum anak ketahui dari keluarganya. Anak mendapat pengalaman baru dari teman sebayanya, akan tetapi pengalaman tersebutlah yang dapat membawa anak ke arah lebih baik, bahkan ke arah yang lebih buruk. Bermain merupakan dunia anak. Bermain dengan teman sebaya anak akan merasa senang. Maka daripada itu, dimanapun dan kapanpun anak akan bermain,
Di sini Piaget mengatakan bagi anak bermain adalah sarana mengubah kekuatan potensial dalam diri menjadi berbagai kemampuan dan kecakapan. Mungkin kegiatan bermain terlihat kurang bermanfaat, akan tetapi melalui bermain anak dapat memahami lingkungannya. Melalui interaksi pada saat anak bermain dengan teman sebaya, anak mendapatkan pengalaman baru. Dengan latar belakang tersebut menjelaskan bahwa interaksi sosial saat anak bermain sangat penting untuk meningkatkan perkembangan sosial emosional anak. Mengingat pentingnya perkembangan sosial emosional dalam kehidupan sehari-hari, maka perkembangan sosial emosional harus dibentuk sejak anak usia dini. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk memperdalam bagaimana perkembangan sosial emosional anak melalui interaksi sosial dengan teman sebaya di TK Islam Ananda. Materi inti di sini menjelaskan tentang bermain adalah suatu aktivitas yang menyenangkan serta dapat menjadi sarana belajar bagi anak sekaligus menjadi suatu proses yang terjadi secara terus-menerus dalam kehidupan dan mempunyai manfaat untuk merangsang perkembangan anak. Secara umum, bermain dapat membantu anak dalam bersosialisasi atau berinteraksi dengan keluarga ataupun teman sebayanya. Saat anak sedang berinteraksi atau bermain dengan teman sebayanya, anak akan merasa senang atau gembira, cemas, takut, sedih, dan pada saat itu juga emosi anak berkembang. Karena perkembangan sosial emosional anak terbentuk dari interaksi sosial dengan teman sebayanya, maka seharusnya orang tua hanya menjadi petunjuk untuk mengarahkan anak ke hal-hal positif dan kecerdasan sosial emosional harus dikembangkan mulai dari usia dini. Cara berinteraksi dengan anak atau dengan orang lain dapat ditiru oleh anak. Karena itu, pastikan selalu memberi contoh interaksi yang baik dalam bersosialisasi. Misalnya, memberi contoh positif, mendukung pertemanan anak, mempersiapkan anak, memberi kesempatan bersosialisasi. Orang tua tidak disarankan langsung menengahi anak secara langsung saat bermain dengan teman sebayanya. Sebaiknya supervisi dilakukan dari jarak jauh dan ajak anak berdiskusi tentang sesi bermainnya tanpa mengkritik. Setiap kemampuan sosialisasi yang diciptakan menjadi ajang pelatihan keahlian sosial yang baik bagi anak. Perhatian gerak-gerik anak sambil mempelajari cara untuk semakin memantapkan kemampuan bergaul mereka. Dan jadikan panutan yang baik, mencari bantuan profesional. Seseorang yang telah mempelajari kebiasaan sosial tersebut cenderung akan melanjutkan dalam seluruh kehidupannya. Pengalaman anak berinteraksi sosial dengan anak lain dan bahkan dengan orang dewasa tidak saja memfasilitasi keterampilan anak dalam berkomunikasi dan sosialnya, tetapi juga turut mengembangkan aspek-aspek perkembangan lainnya, seperti perkembangan kognisi, emosi, dan moralnya. Teman sebaya membawa pengaruh yang kuat dari kelompok teman sebaya pada masa kanak-kanak. Sebagian berasal dari keinginan anak untuk dapat diterima oleh kelompok. Karena anak ingin diterima oleh teman-temannya, anak harus menyesuaikan diri dalam kelompok tersebut. Tetapi, terkadang anak tidak bisa mengontrol perilaku yang timbul dalam dirinya, serta anak sendiri tidak mengetahui apa yang sebenarnya dituntut oleh kelompok sosial, sehingga menunjuk perilaku yang tidak memenuhi hubungan sosial dengan orang lain. Jadi, dalam hal interaksi antara teman sebaya mempunyai kaitan yang kuat dengan perilaku asosial anak usia dini dalam bersosialisasi sehari-hari. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan agar penulis dapat menganalisis secara menyeluruh tentang perkembangan sosial emosional anak melalui interaksi sosial dengan teman sebaya, sehingga dapat mengumpulkan data yang rinci mengenai hal-hal yang diteliti dan dapat menguraikan langsung apa yang terlihat di lapangan tentang perkembangan anak sosial emosional anaknya. Lokasi penelitian dilakukan di TK Islam Ananda. Subjek dalam penelitian ini adalah anak di TK Islam Ananda, Desa Suradita. Teknik analisis data merupakan proses pengolahan data yang diperoleh dari lapangan. Teknik pengumpulan data merupakan tahap yang paling penting dalam suatu penelitian karena pada tahap inilah penulis dapat merumuskan hasil penelitiannya. Oleh karena itu, ada 3 langkah yang dilakukan dalam menganalisis data, yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Hasil dan pembahasan penelitian.
Berdasarkan hasil pengumpulan data yang penulis dapatkan di lapangan menunjukkan bahwa mengenai perkembangan sosial emosional anak melalui interaksi sosial dengan teman sebaya. Penulis mengelompokkan ke dalam tema berikut: interaksi sosial anak dengan teman sebaya, kekerasan yang sering dilakukan anak, sikap sosial emosional anak dengan teman sebaya, pengaruh interaksi sosial teman sebaya. Kemudian di sini dijelaskan tentang interaksi sosial anak dengan teman sebaya. Peran orang tua sangat penting dalam perkembangan sosial emosional anak. Anak yang masih berusia 4 sampai dengan 6 tahun belum mampu memilah-milahkan yang baik dan tidak baik untuknya. Kekerasan yang sering dilakukan anak terlihat pada anak seperti suka mengejek dan tidak dapat menghargai teman sebaya masih dapat diperbaiki. Sikap sosial emosional anak dengan teman sebaya, sebagian dari anak dapat menghargai orang lain. Pada umumnya, interaksi sosial dengan teman sebaya sangat besar perannya di dalam aspek perkembangan sosial emosional. Dalam penelitian ini, penulis menemukan bahwa teknologi seperti televisi dapat mempengaruhi perkembangan anak. Ketika anak menonton, ia akan meniru atau mencontohkan apapun yang terlihat. Karena tidak jauh dari anak itu adalah peniru yang ulung. Maka daripada itu, anak suka meniru apapun yang ditayangkan di televisi, baik bersifat positif maupun bersifat negatif. Nah, terakhir penutup kesimpulan yang berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, hasil penelitian di TK Islam Ananda dapat disimpulkan bahwa perkembangan sosial emosional anak sudah baik, sesuai dengan harapan orang tua. Adapun perkembangan sosial emosional anak melalui interaksi sosial dengan teman sebaya di TK Islam Ananda adalah anak dapat berbagi dengan teman sebaya, mentaati aturan yang berlaku dalam permainan, anak bermain dengan teman sebaya dan menunjukkan sikap tata krama. Saran bagi orang tua, sebaiknya tidak melarang anak bermain dengan teman sebaya, dikarenakan sebagian dari perkembangan sosial emosional anak terbentuk dari interaksi sosial dengan teman sebaya. Namun orang tua hanya menjadi petunjuk untuk mengarahkan anak ke hal-hal positif, dan kecerdasan sosial emosional harus dikembangkan mulai dari usia dini. Bagi guru, sebaiknya guru benar-benar memantau perkembangan sosial emosional anak ke arah yang lebih baik. Guru harus ikut berperan dalam mengembangkan kecerdasan sosial emosional anak di lingkungan sekolah. Daftar pustaka Ahmad Anizar 2012, modul bermain dan permainan anak usia dini. Ali Muhammad dan Muhammad Asrori 2011, psikologi remaja perkembangan peserta didik, Jakarta, PT Bumi Aksara. Hulok Elizabeth B. 1980, psikologi perkembangan, Jakarta, Erlangga. Mutiah Diana 2012, psikologi bermain anak usia dini, Jakarta, Kencana Prenada Media Group. Sufandi Indra Ahmad Pramudia 2014, strategi pengembangan potensi kecerdasan anak, Jakarta, B Media. Zuriyah Nurul 2006, metodologi penelitian sosial dan pendidikan, Jakarta, PT Bumi Aksara. Demikianlah karya ilmiah yang sudah saya bacakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.